Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Doa saya, kerinduan saya selalu sama ya. Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu bahagia, Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tentunya itu ada maksudnya supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat yang besar bagi banyak orang ya, bagi sesama kita. Dan tentunya itu mempermuliakan nama Bapa kita di surga, sebab Bapak Ibu dan teman-teman semua telah menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, haleluya. Baik, hari ini kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Sofia ya, dari channel Super Youth. Nona Sofia ya, beliau masih gadis. Nona Sofia ini luar biasa sekali kesaksiannya. Kenapa luar biasa? Karena beliau mengalami mental akut ya, traumatik yang sangat parah karena mengalami ruda paksa di saat beliau masih muda, dan itu membuat mentalnya menjadi kacau, menjadi rusak, jiwanya terganggu, bahkan sampai ke psikiater, sampai disetrum untuk berobatnya dan tetap tidak sembuh. Tetapi satu ayat di Alkitab ya, ketika beliau secara random membuka TikTok, satu ayat di Alkitab terbaca oleh beliau. Wow, ini luar biasa sekali ya, dampak daripada sosial media ini. Hari-hari ini memang internet membuka semua selubung-selubung yang tertutup, dan beliau membaca ayat itu dan beliau merasa Tuhan menyayangi, mengasihi beliau. Wow, luar biasa sekali. Nah, bagaimana kisahnya yang menakjubkan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Sahabat Super Youth, hari ini kita sudah bersama dengan anak muda. Ada satu peristiwa besar dalam hidupnya yang membuat dia trauma berat. Langsung aja kita dengarkan kisahnya dari Kak Sofia. Hi, thank you Bianca for having me here. Yes, of course. Salam kenal, aku Sofia. Aku di sini mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya sama kamu, mau sharing-sharing juga sih terkait dengan kayak life experience-ku sampai aku mengenal Tuhan Yesus. Journey-nya tuh kayak gimana? Mungkin bisa di-share juga ke teman-teman sekalian. Oke, Sofia, sekarang kita melihat kamu itu aktif di komunitas, kamu melayani ya. Oke, tapi setiap orang pasti pernah mengalami masa kelam dalam hidupnya. Seperti yang terjadi dalam hidup kamu di tahun 2022 itu. Sebelum Sofia mengalami kejadian-kejadian itu, boleh ceritain gak sih mungkin hidup Sofia itu seperti apa? Okay, so I wasn't born as Christian, nor I was raised as Christian too. Dan bahkan aku pernah di selama 3 tahun. Di sana cukup banyak sih yang dipelajari ya, karena selama 3 tahun juga, dan itu di fase pertumbuhan aku sebagai anak-anak ABG gitu. Bahkan mempelajari bahasanya juga tuh selama 3 tahun. Cukup banyak gitu yang dipelajari gitu. Terus sampai akhirnya aku masuk ke kuliah di Semarang pada saat itu gitu. Dan aku tuh angkatan 2020 by the way gitu, dan karena waktu itu lagi COVID juga ya gitu, belum banyak ketemu sama orang gitu. Terus akhirnya di tahun 2021 atau di tahun 2022 aku agak lupa deh, ketemu sama teman-temanku gitu. Terus akhirnya long story short, aku sempat mengalami kekerasan seksual pada saat itu di tahun 2022. Sebenarnya aku tuh cukup shock dengan kejadian pada saat itu, karena ya sebagai seorang korban, siapa sih yang kayak expect hal itu terjadi di dirinya sendiri gitu. Dan terutama pada saat itu tuh aku cukup aktif untuk menyuarakan hak-hak perempuan, suara-suara perempuan juga kayak gitu. Sempat isi podcast juga gitu, jadi guest juga gitu, jadi moderator kalau misalkan ada acara yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Dan saat itu malah terjadi ke aku sendiri, dan bahkan itu I'm not saying pelecehan atau kekerasan tuh kayak ada yang lebih mudah, ada yang lebih berat gitu. Kalau yang kita rasain sendiri kayak gitu, pasti semua orang akan trauma juga gitu dengan kejadian itu. Cuman kejadianku pada saat itu, the worst that you can imagine, itu udah parah banget gitu. Dan traumanya karena mungkin sama dengan korban-korban lain yang sama gitu, yang experience ke aku. Karena aku ngerasa kayak udah nggak worth it lagi gitu loh. I feel unworthy, aku ngerasa hopeless juga, kayak
untuk apa ya aku menjalani kayak hidupku, aku ngerasa kayak gak layak juga, aku ngerasa udah gak suci lagi, of course aku depressed juga gitu. Pada saat itu sebenarnya aku juga mencoba untuk memanage rasa depresiku dan lain-lain. Aku tetap berusaha dekat juga dengan Tuhan sampai pada akhirnya ternyata nggak membaik juga. Aku tuh juga sempat ke posisi dimana aku taruh aku di tempat yang salah juga gitu, kayak misalkan running ke alkohol dan lain-lain untuk melepaskan rasa aku biar lebih membaik aja gitu rasanya, supaya aku gak terjebak di pikiranku sendiri dan lain-lain. Karena FYI setelah kejadian itu aku kan ke psikiater ya awalnya. Dan waktu ke psikiater aku tuh dikasih obat, gak membaik. Terus ternyata harus jadi ke dosis tertinggi dan malah jadi lanjut juga karena waktu itu aku malah ke rumah sakit jiwa. Jadi prosesnya juga cukup painful buat aku pada saat itu. Yang awalnya aku mencoba menghilangkan rasa itu dengan alkohol, sampai akhirnya aku mencoba untuk mengakhiri hidupku. Dan aku lost count sih udah berapa kali aku mencoba hal itu. Kenapa aku gak bisa mati aja gitu, kenapa aku harus melewati fase ini gitu dan lain-lain. Sampai pada akhirnya aku juga dirawat di sana. Kayak keseharianku tuh minum obat, makan gitu. Terus juga aku tuh ada terapi elektro, aku lupa, pokoknya kayak posisinya itu aku berbaring di ruang terapi itu. Terus aku tuh benar-benar di setrum gitu, dipasangin alat gitu di tanganku, di dadaku, di kepalaku, di kakiku. Jadi itulah kegiatan aku sehari-hari. Dan setelah kayak terapi elektro itu, aku tuh biasanya udah lemes banget. Dan jadi aku harus didorong gitu di rumah sakit. Aku harus didorong sama keluargaku, terus sama temenku di rumah sakit jiwa itu gitu. Medis nggak menolong aku pada saat itu. Oke. Lalu momen apa yang sampai akhirnya kamu mencari tahu tentang Tuhan Yesus? Apakah di rumah sakit itu atau setelah keluar? Setelah keluar dari rumah sakit. Jadi itu tuh unintentional banget ya awalnya BNK. Pada saat itu aku lagi kambuh di posisi dimana aku lagi nangis-nangis, lagi depressed banget juga, lagi ngerasa hancur banget juga. Dan waktu itu aku lagi random aja scrolling TikTokku. Mencoba untuk mengalihkan pikiranku lah dengan kesenanganku gitu. Sebagai anak Gen Z kan siapa sih yang gak main TikTok gitu kan. Kayak misalkan aku suka K-pop, aku bakal kayak melihat K-pop terus dan lain-lain gitu, untuk kayak ngalihin aja gitu pikiranku, walaupun ternyata gak berpengaruh juga. And as we know, TikTok itu kan ada algoritmanya ya. Kayak misalkan kamu suka fashion, yang keluar dari algoritma kamu kan semuanya pasti fashion semua kan. Kalau misalkan aku suka K-pop, yang keluar pasti K-pop semua kayak gitu. In a very random night, when I was scrolling my TikTok, aku tuh ketemu sama Bible verse. Aku inget banget Bible verse-nya itu Mazmur 34:18. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Pada saat itu aku nangis banget, BNK. Karena kayak aku bilang ke kamu kan, aku tuh datang dari keluarga yang sayang banget sama aku. Semuanya sayang sama aku tanpa terkecuali. Dan aku udah lama gak ngerasain sayang itu. Karena yang aku bilang juga kan, semua orang mencoba kasih their best ke aku untuk sayang sama diriku, tapi gak ada satupun yang berhasil. Semuanya mental. Tapi di malam itu, pada akhirnya aku ngerasain perasaan lain di luar dari sedih, di luar dari hopeless, di luar dari kecewa. Tapi rasa dimana kayak, oh ternyata ada yang sayang sama aku ya. Dan yang sayang sama aku Tuhan. Jadi itu perasaan yang udah lama banget gak aku rasain di malam itu. Dan aku itu kan kejadian berarti 3 tahun, hampir 4 tahun lalu ya. Tapi sampai sekarang tuh kalau misalkan aku mencoba untuk nginget momen itu, perasaannya tuh masih ada di diriku gitu lah. Karena perasaan yang seperti apa itu, boleh dijelasin? Perasaan dimana kayak aku disayang lagi. Perasaan dimana aku tahu ada Tuhan yang sayang sama aku. Perasaan sayang yang aku dapetin tuh jauh
lebih besar daripada sayang yang orang-orang coba kasih ke aku. Dan perasaan sayang yang gak mental ketika mau disampaikan ke aku. Jadi itu pada saat itu yang awal aku nangis-nangis karena sedih, terus akhirnya aku nangis karena aku udah lama gak ngerasain itu. Oke, jadi di momen itu kamu lagi buka social media yang tadi mau entertain yourself ya, terus tiba-tiba muncullah ayat itu. Dan kamu merasakan kasih yang sebelumnya gak pernah kamu rasakan dari ayat itu. Betul. Penghiburan juga sih yang aku dapat, tapi bukan penghiburan duniawi, tapi penghiburan dari Tuhan. Itu baru banget sih buat aku. Dan karena sebelumnya aku juga gak pernah cari tahu tentang kekristenan sama sekali sih. Aku punya keluarga Kristen, tapi jauh banget. Jadi aku gak tahu sama sekali juga terkait dengan firman-firmannya Tuhan. Aku gak terpapar dengan itu juga gitu. Jadi bisa dibilang pada saat kamu membaca firman itu, kamu merasakan hadirat Tuhan ya saat itu? Yes, dan random banget. Karena aku benar-benar gak mencoba mencari tahu sama sekali juga. At first I thought itu tuh coincidence doang, kayak lagi kebetulan doang ya, kayak gitu. Terus ngeliat, terus mungkin aku ngerasa momennya mungkin lagi pas aja. Jadi aku mencoba untuk mendinai semua perasaan itu. Aku denial banget sih pada saat itu, mencoba untuk membuang pikiran dan perasaan yang aku rasain pada malam itu jauh-jauh. Karena ya balik lagi, aku bukan Kristen kan gitu. Jadi aku cukup menjaga diriku lah dengan keyakinanku sendiri kayak gitu. Tapi despite kamu mencoba deny, boleh ceritain gak sih waktu itu sebenarnya rasa yang kamu rasain sejujurnya itu, apakah ada kelegaan atau biasa aja atau apa? Kelegaan banget di momen dimana aku ngerasa hilang semua sedihnya pada saat itu. Sedihnya hilang, hopelessnya hilang, terus kecewanya hilang. Yang aku rasain tuh bener-bener kasihnya Tuhan banget. Walaupun pada saat itu aku gak mau percayai Tuhan Yesus ya. Kayak gitu. Jadi bener-bener plong banget rasanya di malam itu. Kepikiran sosok Tuhan Yesus aja saat itu gak ada ya? Gak sama sekali. Ya karena kalau misalkan dipikir-pikir secara logika juga ya, kalau misalkan kita dengan keyakinan kita sekarang gitu, terus kita terpapar dengan keyakinan lain, pasti kan kita juga berusaha untuk guarding ourselves kan, supaya justru malah kembali ke Tuhan dan lain-lain kan gitu. Gitu sih. Bagaimana dengan kamu saat itu? Apakah kamu guarding yourself tetap dengan agama kamu sebelumnya, kamu akhirnya kembali? Ya, atau justru kamu mencari tahu agama ini, Kristen? Enggak, awalnya tuh aku tetap berusaha ibadah dengan keyakinanku pada saat itu. Momen dimana aku mencoba untuk mencari tahu tentang kekristenan adalah momen dimana aku mimpi aku dibaptis. Kamu sempat mimpi? Yes, aku mimpi aku dibaptis, and then I saw Jesus. Dari mana kamu tahu tentang baptis saat itu? Aku tuh cuman tahu baptis itu adalah kayak diselam. Aku nggak tahu maknanya apa. Diselam dan diangkat lagi. Aku cuman tahu itu salah satu persyaratan di kekristenan gitulah, untuk mendeklarasikan keyakinan mereka juga kan gitu, that they follow me Jesus. That's all. Gak lebih sama sekali juga. Aku cuma tahu sebatas itu doang baptis. Kamu mencari taunya lewat internet atau tanya-tanya temen, atau emang kamu pernah dengar aja? Aku pernah dengar aja sih gitu, karena kan memang di perkuliahan kan lebih banyak ya teman-teman gitu, lebih latar belakangnya lebih beda-beda, varies banget lah gitu. Jadi ya aku tahu lah 1-2 hal gitu, kayak Tuhan yang mereka itu siapa. Detailnya itu benar-benar gak banyak. Jadi itu kayak mimpi singkat doang, dimana yang kamu mungkin gak inget detail lainnya. Aku tuh bener-bener di malam itu, di mimpi itu, aku tuh cuman ingat mimpi dibaptis, and then I see someone who aku juga nggak tahu sebenarnya itu siapa dan lain-lain, tapi itu ditaruh di hatiku kalau misalkan itu Tuhan Yesus. Apakah aku tahu Tuhan Yesus itu seperti apa? Enggak. Apakah aku tahu yang Tuhan Yesus ajarkan juga? Enggak. Tapi aku bangun dengan perasaan kayak tadi yang aku lihat adalah Tuhan Yesus sih, gitu. Sampai pada akhirnya wujudnya kayak gimana tuh saat itu yang kamu lihat? Apakah cahaya atau? Itu blur sih, bener-bener aku kayak melihat orang, tapi aku nggak tahu orang itu siapa. Tapi dia cuma standing there doang.
itu aku nggak tahu sih, kayak kenapa bisa kejadian kayak gitu juga dan lain-lain. Setelah itu perasaannya seperti apa? Bingung, kayak bangun-bangun kayak kenapa aku mimpin dia ya? Karena aku nggak kepikiran nama lain selain dia gitu. Untuk kayak siapa ya yang tadi ada di sana? Kayak benar-benar ada keyakinan di diriku sendiri yang aku lihat itu siapa. Dan aku bingungnya tuh kayak kenapa aku mimpi itu? Maksudnya apa? Dan untuk apa? Terus kenapa aku bisa tiba-tiba mimpi kayak gitu? Jadi itu tuh gak masuk ke aku sama sekali. Kayak kenapa ya? Aku tuh bangun dengan perasaan kayak full bingung, confused aja yang aku rasain. Makanya pada saat itu aku tuh sampai call salah satu sahabatku, seniorku gitu, untuk menceritakan apa yang aku mimpikan pada saat itu. Kayak gitu, karena saking bingungnya aku nggak tahu karena kenapa ya bisa mimpi kayak gitu. Pas aku ibadah juga tetap ibadah. Apakah setelah kamu telepon sahabat kamu itu akhirnya kamu mendapatkan jawaban atau justru kayak penghakiman mungkin? No, aku nggak dapet judgment at all. Ketika aku ceritain itu ke dia, dan responnya dia tuh cukup singkat banget sih. Dia cuma ngajak aku kayak, kamu mau gak coba ke gereja? Dan aku without any hesitation, aku bilang kayak, yaudah deh, oke. Aku langsung bilang oke karena aku cuma pengen cari tahu apa sih, kayak gimana sih Kristen itu. Kau pengen cari tahu jawabannya ya? Aku pengen cari tahu jawabannya atas kebingungan yang aku alamin saat aku bangun. Karena sebelumnya juga kan udah aku ketemu sama salah satu Bible verse yang itu udah random banget. Dan aku tetap inget dong perasaanku pada malam itu ketika aku dapat. Jadi ketika aku malam mimpi, aku pengen cari tahu. Mungkin akan beda ceritanya ketika aku mimpi itu dan sebelumnya aku belum lihat kayak ayat penguatnya ya, belum ketemu dengan Mazmur itu. Pasti akan ngerasanya kayak yaudah itu akan lewat aja. Mungkin mimpi nggak jelas. Kan orang kan suka kayak mimpi aneh aja kan, gitu tiba-tiba random. Ya mungkin aku bakal kepikiran kayak gitu. Cuman karena sebelumnya aku udah ketemu sama firman-Nya Tuhan, aku inget dengan perasaan apa yang aku rasain pada saat itu. Gimana rasanya aku ngerasa dikasihi sama Tuhan. Gimana pada saat itu aku hilang dari rasa sedihku, rasa hancurku. Jadi aku ngerasa kayak, yaudah deh, orang ada yang ngajak gereja, ikut aja. Bener-bener pengen tahu, bukan pengen. Aku pada saat itu juga belum mempercayai Tuhan Yesus, by the way. Nggak langsung say yes. Itu journey yang panjang banget buat aku. Bener-bener cuman pengen tahu apa sih rasanya, gimana sih kalau misalkan orang tuh gereja gitu. Atau kepikiran juga kenapa dia ngajak gereja. Emang apa sih yang dirasain orang ketika gereja juga. Di jalan pun aku masih mikir kayak, ini gue ngapain sih? Ini aku ngapain gue ngelakuin kayak gini? Ini random banget. Aku bahkan kepikiran, aduh Tuhan aku bakal marah banget sih gitu dengan aku kayak gini. Apalagi ya pasti siapa sih yang kayak nggak tahu gitu kalau misalkan ketika kita melakukan sesuatu gitu. Kalau di kepercayaanku sebelumnya kita mengikuti apa yang mereka kerjakan, means kita udah gak mau percaya Tuhan gitu kan. Jadi aku juga pada saat itu udah takut banget. Kebayang gak sih paniknya aku bilang kayak, aduh Tuhan sorry banget deh. Aku cuma pengen tahu doang nih kayak gimana. Kenapa aku mimpi kayak gitu? Kenapa Tuhan kasih aku mimpi itu? Walaupun pada saat itu aku ngomong ke Tuhannya bukan ke Tuhan Yesus ya. Tuhan kamu yang sebelumnya. Tuhanku yang sebelumnya. Tapi berarti emang keponya sebesar itu gak sih? Karena bisa aja dong kamu cancel sebelumnya. Iya, tapi perasaanku untuk datang itu tuh lebih besar dengan rasa takutku pada saat itu juga. Jadi kayak perasaan itu tuh berjalan bersamaan dan aku mencoba untuk kayak enggak, kayaknya tetap harus deh. Kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku berani ikut gereja. Sampailah aku di gereja itu, walaupun aku kayak mikir ngapain ya gue gitu. Jujur. Karena pada saat itu kan awam banget buat aku ya untuk ikut ke gereja. Aku juga bingung banget ya. Bingung banget kayak dengan khotbahnya, dengan bahasa yang disampaikan, apalagi kan
apa ya, bahasa Indonesia yang ada di Bible itu kan completely different sama bahasa kita sehari-hari kan. Iya. Ada beberapa hal yang aku nggak ngerti artinya, kayak misalkan digenapi, terus misalkan dibenarkan, itu apa? Itu aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Cuman aku ingat pada saat itu yang aku rasain adalah ketika worshipnya gitu dan lain-lain, perasaanku tuh lega. Waktu itu lagunya apa, worshipnya? Nggak inget juga. Nggak ingat ya? Bener-bener nggak inget. Yang aku inget tuh cuman perasaanku doang pada saat itu. Kayak, oh, lega banget ya rasanya kayak gitu dan lain-lain. That is why I keep coming back ke gereja, karena aku mencari kelegaan itu. Oh, jadi setelah itu kamu tetap ikut ibadah dengan teman kamu? Aku bahkan kayaknya tanpa temanku aku tetap berangkat sih. Dan nggak ditemenin sama siapapun, karena aku ngerasa aku bener-bener butuh keluar dari rasa sakit di kepalaku dan di hatiku dan rasa sedihku itu. Dan pada saat itu cara yang bener-bener apa ya, ampuh ya menurut kamu? Ampuh banget di aku adalah ya dengan ke gereja gitu. Walaupun yang aku cuman bisa mengerti dan aku bisa rasain ketika worshipnya kayak khotbah 1 jam gitu, so aku mencoba mengerti juga. Sebenarnya aku nggak ngerti sih kayak gitu, tapi kayak rasa tenang, damai di diriku ketika kayak worship dan lain-lainnya, itu yang aku cari terus-terusan. Wow. Pada akhirnya ketika aku ke gereja gitu, aku perlahan-perlahan menghilangkan ibadah aku yang lalu sih. Karena aku menjadi fokusnya dan apa yang aku rasain itu adalah pada ketika aku datang ke gereja. Yang karena merasakan kedamaian itu? Iya. Apakah karena hal itu aja sampai akhirnya kamu, karena itu literally keputusan yang besar gak sih? Kayak mulai pelan-pelan meninggalkan agama sebelumnya for the sake of kedamaian. Apakah karena hanya itu? Kalau bisa dibilang iya kali ya. Mungkin bagi sebagian orang kayak cukup selfish ya. Cuman dengan aku sebagai orang yang sakit gitu, mental dan lain-lain, dan aku nggak pernah mendapatkan rasa lega dan rasa seneng dan rasa damai gitu. Ya yang ku cari dan yang ku prioritasin adalah perasaan itu awalnya gitu. Jadi pada saat itu aku ada di posisi di tengah-tengah banget sih. Kayak aku masih percaya dengan yang sebelumnya juga, cuman aku datang ke gereja supaya aku bisa lebih membaik. Jadi benar-benar ada di tengah-tengah. Kamu ke gereja, kamu mendapatkan kedamaian, tapi kamu juga masih tetap percaya dengan agama kamu sebelumnya. Nah, ada gak momen keraguan, bimbang, kayak salah deh, kayak aku harus balik? Ada banget lah. Aku tuh dulu sampai kayak minta maaf banget. Waktu aku masih di kepercayaan lama, aku minta maaf banget ke Tuhan kayak, aduh Tuhan sorry banget, aku bahkan sampai datang ke gereja dan lain-lain, tapi aku ngerasa aku butuh banget lagi untuk datang ke sini. Ini bisa bikin aku membaik lagi. Ini bisa heal diriku lagi, walaupun mungkin belum benar-benar sepenuhnya ya kayak gitu. Jadi pada saat itu kondisiku tuh bener-bener membingungkan buat diri aku sendiri dan mungkin buat kayak sahabatku yang ngajak aku ke gereja juga ya. Jadi kayak aku belum bilang diriku sebagai Kristen juga, tapi aku mencari ketenangan gitu dan lain-lain. Jadi rasa bersalahku kepada Tuhanku yang lama tuh juga kayak besar banget juga gitu. Apa dong momen yang akhirnya kamu memutuskan firm nih, gue ke Kristen? Itu lucu banget. Jadi pada saat itu aku pernah post di Instastory, aku ke gereja dan ternyata ada salah satu sepupuku yang lihat. Turns out ada tanteku yang diam-diam juga pada saat itu sempat masuk ke Kristen. Dia tiba-tiba nge-approach aku, chat aku. Kita udah lama gak ngobrol. Terus dia nanya kenapa kamu mencari tahu Tuhan Yesus, kenapa kamu ke gereja dan lain-lain. Terus akhirnya aku ceritain ke semuanya. Dia pada saat itu ngenalin aku ke salah satu pastor di gerejanya dia pada saat itu. Untuk membimbing aku lah gitu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku pada saat itu. Terus pada akhirnya pastor itu datang ke Semarang, jauh-jauh kan pada saat itu dari Cimahi ke Semarang. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia nanya aku ke gereja mana gitu. Apakah aku cuman gereja doang? Apakah aku bertumbuh di sana ya? Aku bilang aku cuman ke gereja doang. Aku bahkan pada saat itu mungkin nggak tahu kayak
youth-nya di sana tuh apa gitu. Terus di sana tuh ada ibadah teens-nya juga, ada ibadah youth-nya juga. Bukan, kok kira tuh ibadah cuma hari Minggu doang. Ternyata enggak, kayak gitu. Jadi waktu ngobrol-ngobrol di sana, dia kenalin aku dengan salah satu temennya gitu. Dia bilang mau kenalin sama temennya yang pastor juga di salah satu gereja. Ternyata tuh gerejanya itu adalah gereja yang sama dengan gereja yang aku datengin. Terus akhirnya dia hubungin temennya itu. Terus akhirnya aku disamperin sama salah satu pelayannya lah di sana gitu, servantnya di sana. Kita ngobrol-ngobrol, dia jadi kakak rohaniku. Terus aku diajak ke ibadah youth-nya juga. Dan pada akhirnya aku mulai bergaul dengan teman-teman di sana gitu. Mulai sering dilibatin, dicari kalau misalkan hilang, diajak ke ibadah youth-nya kayak Masuk gitu. ke komunitasnya ya. Masuk ke komunitasnya kayak gitu. Oke, jadi otomatis keluarga kamu, mama papa kamu tahu dong kamu pindah. Jadi mama papaku tuh sebenarnya mungkin udah tahu juga dari kuliah ya. Karena mereka lihat dari Twitterku, kayak misalkan aku posting Bible verse, ayat gitu lah. Kenapa anak ini? Kenapa ngomongnya kayak gini? Karena ini beda banget. Apa yang disampaikan sama orang yang cara bicaranya orang Kristen dan bukan, pasti kayak orang bisa differentiate kan, bisa ngebedain juga kan kayak gitu. Responnya apa waktu itu, mama papa? Oh, waktu itu aku inget banget awalnya Twitterku di screenshot. Terus habis itu kayak kakak ini maksudnya apa? Kayak gitu. Terus aku bilang lah ke orang tua aku kayaknya kita harus ngobrol deh dengan hal ini kayak gitu. Kayaknya ada yang harus aku sampaikan ke kalian. Cuman setiap aku ajak ngobrol orang tua aku, mereka tuh selalu menjauh. Jadi kayak momennya tuh selalu nggak ada. Kayak ketika aku mau ngomong, tiba-tiba mereka nggak bisa. Ketika mereka ngomong, aku ngerasa bisa nih ngomong lagi bareng-bareng, mereka menghindari pembicaraan itu. Jadi nggak pernah selesai. Sampai di titik dimana aku ngerasa kayak, oh yaudah deh, kayaknya mereka nggak mau tahu juga. Kayak gitu. Apakah ada percobaan mereka untuk kayak membuat kamu balik lagi ke agama sebelumnya? Ada banget. Banyak sih hal-hal yang kayak gitu. Dan rasanya tuh gak enak banget loh, Bian. Kamu tahu gak sih rasanya kayak nyembunyiin sesuatu yang besar banget. Dan kamu meyakini sesuatu tapi kamu gak bisa terang-terangan melakukan itu. Itu tuh gak enak banget. Apalagi kamu juga saat itu masih bergantung secara finansial gak sih? Iya, apalagi waktu kuliah ya gitu. Perasaan kamu gimana saat itu? Kamu harus menyembunyikan kamu sebenarnya sudah mempercayai Tuhan Yesus, tapi di sisi lain juga kamu masih bergantung dengan orang tua. Waktu itu apa yang kamu coba untuk lakukan supaya kamu tuh tetap di sisi lain menghormati orang tua, tapi di sisi lain kamu juga terus mau mengenal Tuhan Yesus? Pada akhirnya keputusan yang aku ambil pada saat itu adalah untuk membiarkan mereka mengetahui aku sebagai orang yang lagi belajar agama lain aja. Gak enak juga rasanya di diriku gitu untuk yang ngebohongin mereka dan lain-lain. Pertama, mereka adalah orang tua aku, mereka orang yang aku sayang banget. Mereka juga sayang banget juga sama aku. Apalagi kan kalau misalkan udah hubungan sama keluarga ya, itu kan kompleks banget juga sih kayak gitu. Oke, jadi fast forward nih, kamu akhirnya memutuskan untuk mempercayai Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, dan akhirnya mau menyerahkan hidup kamu kepada Tuhan Yesus. Gimana sih ceritanya kamu bisa akhirnya confess ke keluarga waktu itu? Awalnya aku nggak bener-bener confess gitu setelah aku dibaptis. Jadi aku dibaptis itu kan di awal tahun 2026. Aku ingat banget awalnya bahkan aku nggak pengen orang tua aku tahu kalau misalkan aku dibaptis. Jadi di perjalanan setelah aku pulang dibaptis, aku tuh lagi ngobrol dengan salah satu kakak rohaniku. Iya. Karena aku waktu dibaptis tuh ditemenin sama kakak-kakak rohaniku. Terus aku ingat banget di perjalanan tuh aku bilang kayak, gimana ya caranya aku bilang ke orang tua aku, gimana caranya aku sampeinin ke mereka. Gimana kalau misalkan mereka juga akan cut off uang jajanku, karena jujur aku juga masih, walaupun aku udah bekerja gitu, mereka tetap memenuhi finansialku pada saat itu. Dan itu kan aku juga jadi kepikiran ya. Aku inget juga kakak rohaniku bilang, ya udah kamu berdoa aja sama Tuhan, nanti biar Tuhan yang guide kamu harus bicaranya kapan sama mereka. Ternyata tuh bener-bener di malam itunya juga mamaku gak ngomong apa-apa. Dia cuma ngomong 2 kata doang, 3. Dia ngomong 3 kata dan itu tuh cuma bilang, kok tega banget.
Udah kayak gitu doang. Ternyata dia tahu karena ternyata instastoryku aku dibaptis. Karena Iya. pada saat itu aku ada yang nge-storyin aku, terus aku repost juga. Walaupun pada saat itu aku hide sebenarnya dari keluargaku. Terus ternyata tetap sampai ke mereka gitu. Oke. Jadi waktu mamaku bilang kayak gitu aku udah tahu sih maksudnya apa. Terus aku bilang ke mamaku, Kok tega gitu ya? iya, kok tega banget gitu. Tega Terus aku bilang kayak, aku tetap sayang mama, nanti kita ngobrol. Gitu. Besoknya juga papa aku hubungin aku. Dia nggak marah sama sekali. Dia cuma nanyain aku kayak, kamu apa kabar gitu. Kamu udah sarapan belum? Dan lain-lain. Terus karena aku tahu papaku juga pasti udah tahu kalau mamaku udah tahu. Terus aku bilang, papa apapun yang mama bilang itu benar. Dan aku nggak akan ngebohongin papa lagi. Dan papaku bilang kayak, yaudah nggak usah dibahas sekarang, kita bahas nanti. Baru setelah beberapa hari kayaknya setelah itu, akhirnya aku ngobrol bertiga sama mama papaku. Terus aku ceritain lah gimana kejadiannya. Dan di momen aku confess sama mereka itu juga. Itu juga nggak berjalan dengan baik sebenarnya. Jadi di momen yang aku confess itu, aku tuh dihadapin sama dua pilihan. Pilihannya itu adalah kamu kembali ke kapal yang sama, maksudnya aku kembali ke keyakinanku yang dulu dan aku bisa mendapatkan fasilitasku yang biasanya aku dapatkan, aku bisa tetap deket juga sama orang tuaku, terus juga aku bisa pakai nama belakangku, bisa tetap direcognize sama keluargaku, atau aku dengan kepercayaanku yang baru sekarang which is mengikuti Tuhan Yesus dan aku kehilangan itu semua. Itu konsekuensi yang besar banget kan, apalagi karena aku dekat banget sama mereka juga dan itu pasti akan menyakiti aku banget gitu dengan jauh dari mereka. Tapi karena pada akhirnya dengan proses aku juga yang cukup panjang juga gitu untuk mengenal Tuhan Yesus sampai akhirnya aku benar-benar yakin untuk declare bahwa aku punyanya Tuhan gitu dan dibaptis, aku akhirnya bisa bilang gitu ke mereka kalau misalkan jawabanku adalah kalau misalkan pilihan antara dua itu aku bakal tetap pilih Tuhan Yesus. Bukan berarti aku gak sayang sama mama papa, aku bakal tetap sayang sama mama papa, mungkin akan lebih besar juga. Tapi kalaupun aku harus kehilangan itu semua gitu, karena aku mengikuti Tuhan Yesus, aku bakal tetap pilih Tuhan Yesus sih kayak gitu. Wow. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Yes, dan itu pertanyaan yang gak cuma sekali doang sebenarnya ditanyain gitu. Aku gak ngerasa ada kesedihan gimana-gimana banget gitu, karena menurutku pada saat itu aku bisa pulang aja tuh udah suatu kemajuan dibandingnya sebelumnya aku nggak boleh pulang sama sekali gitu. Jadi lebih chill kayaknya, lebih damai dan lebih kayak ngerasa nggak apa-apa sih. Dan aku tahu itu bukan karena kekuatanku sendiri sih, karena Tuhan ngasih kekuatannya juga ke aku. Karena kayaknya kalau aku menghadapi itu dengan kekuatanku sendiri, aku udah Give nggak up. tahu gimana, udah give up kayak. Aku tetap berdoa supaya hal ini gak akan makin memberatkan diriku juga dan lain-lain, supaya ada restoration juga di keluargaku gitu, ada restoration juga di aspek yang lain dari diriku juga gitu. Tapi aku nggak bisa sih ninggalin Tuhan atas apapun yang Tuhan sudah kasih ke aku nggak punya satupun alasan untuk ninggalin dia. Wow. Butuh waktu berapa lama akhirnya setelah itu? Apakah kamu mempunyai hubungan yang masih baik dengan orang tua, atau kayak butuh berapa lama akhirnya kamu pulih dengan hubungan kamu dengan orang tua kamu? Puji Tuhannya dari awal aku sama papaku masih deket banget. Papaku responnya pada saat itu lebih menerima gitu, dia mengerti pada saat itu, walaupun dia tetap bilang kalau misalkan dia sedih dan dia tetap bilang kalau misalkan sebenarnya hal ini tuh tidak bisa diterima sama dia, tapi gimana pun juga aku tetap anaknya. Jadi papaku akan tetap memposisikan dirinya sebagai papaku gitu. Hubunganku dengan mamaku sekarang sudah jauh lebih membaik. Kita udah ngobrol-ngobrol, udah bertanya kabar gimana, hari ini sehat gak, udah sarapan belum, kayak sudah mulai kembali normal gitu. Walaupun itu prosesnya juga buatku itu cukup panjang sih, 1 bulan pertama setelah aku confess sama mamaku tuh nggak mau ngomong sama aku sama sekali. Bahkan di momen dimana aku confess sama mamaku, she doesn't even want to look at my eyes. Dia bahkan nggak mau meluk aku. Dan pada saat itu yang disampaikan juga sama mamaku juga cukup menyakitkan. Which is aku bisa mengerti itu kenapa dia bisa respon kayak gitu juga.
kayak gitu, karena pasti juga berat juga kan buat dia sebagai orang tua gitu untuk menerima kenyataannya dan lain-lain. Jadi apapun alasan yang aku sampaikan juga gitu, ya mungkin pada saat itu memang belum waktunya aja gitu diterima dan dimengerti oleh mamaku gitu. Tapi puji Tuhan banget sih, aku sama mamaku sekarang juga udah ngobrol, aku juga udah bisa pulang gitu. Hubunganku dengan papaku juga tetap baik-baik banget. Dan aku yakin pasti akan ada momen dimana aku akan lebih baik juga sih dengan orang tuaku gitu hubungannya. Ada momen-momen dimana kamu bimbang atau justru kamu malah semakin yakin untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam? Pada saat itu yang bikin aku bener-bener mempercayai Tuhan Yesus adalah fakta dimana aku tuh tiba-tiba ngerasa aku sembuh, aku pulih, aku bisa beraktivitas dengan normal lagi, aku bisa kuliah dengan normal lagi. Karena pada saat itu waktu aku sakit, Bianca, aku tuh bener-bener gak bisa berkuliah dengan baik karena pada saat itu aku baca aja tuh udah berantakan. Gak fokus ya? Tapi ternyata tanpa aku sadari pada awalnya, ketika aku mulai gereja gitu dan lain-lain, perlahan-perlahan tuh aku membaik. Dan perlahan-perlahan ternyata aku gak minum obat tanpa aku sadarin. Yang awalnya aku lupa, ternyata aku malah gak minum sama sekali dan aku bisa beraktivitas dengan normal. Kamu sembuh saat itu? Sembuh completely. Dimana itu aku juga gak nyadarin prosesnya sama sekali. Jadi benar-benar aku cuma ke gereja doang. Aku mencoba bersekutu juga dengan teman-teman youth di gerejaku pada saat itu. Ternyata aku nggak minum obat dan lain-lain. Yang harusnya itu nggak make sense sih. Karena untuk aku nggak minum obat itu, tiba-tiba aku sembuh. Tiba-tiba aku bisa kuliah normal lagi. Ternyata aku tetap bisa lulus. Bahkan lulusnya kurang dari 4 tahun juga. Ternyata juga lulusnya puji Tuhannya. Pada saat itu di wisudaku, aku termasuk 3 orang dengan IPK tertinggi juga di jurusan. Itu nggak kebayang di kepala aku sama sekali. Karena selain aku pikir hidupku akan selesai di tahun 2022, aku pikir desire-ku untuk lulus kurang dari 4 tahun dan juga tetap lulus dengan IPK yang aku mau tuh impossible banget. Ya karena kepikiran aja pun enggak saat itu kan? Karena aku untuk kerja aja tuh enggak. Pastinya ketika kamu mengikut Tuhan Yesus, Tuhan tuh kan gak pernah menjanjikan kalau jalan kamu akan selalu mulus kan. Tentunya juga ada namanya pikul salib. Setelah kamu akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, apa aja sih pikul salib yang mungkin kamu alami dalam hidup kamu? Apalagi tadi kamu sempat bilang kalau kamu juga sempat jauh dari Tuhan. Nah itu tuh prosesnya atau apa sih yang kamu alamin? Sebenarnya aku berada di momen dimana aku harus pindah pekerjaan. Waktu aku masuk ke company itu, pasti juga dengan kayak kebiasaan yang baru, dengan lingkungan yang baru juga dan lain-lain gitu. Dan aku juga mencari teman yang baru juga gitu. Pada saat itu ada momen dimana aku punya teman baru, terus mereka tuh notice kalau misalkan aku doa gitu, doa makan, aku tuh selalu lipat tangan gitu. Terus mereka tuh nanya kayak, lo tuh sebenarnya Kristen apa bukan sih? Nama lo aja tuh bukan Kristen sama sekali loh gitu. Terus kayak dengan pede aku bilang kayak, iya gue Kristen, apa kayak gitu kan. Terus kayak, emang lo udah dibaptis? Emang lo udah ngelakuin apa aja? Lo tuh gak bisa lo bilang kalau diri lo Kristen dan lain-lain, tapi A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak, iya sih. Aku cukup tertampar karena aku baru sadar aku tuh jauh banget dari Tuhan pada saat itu. Karena awalnya aku bertumbuh di Semarang, terus aku pindah ke Jakarta, terus aku nggak punya home church juga pada saat itu di Jakarta juga kan, pindah-pindah gereja juga gitu. Jadi gereja juga kadang udah jarang banget. Berdoa tuh posisinya dimana kalau aku lagi butuh sesuatu. Karena aku ngerasa pada saat itu Tuhan Yesus yang sembuhin aku bisa lari ke kapanpun ke dia kalau misalkan dia butuh, which is true. Tapi motivasiku tuh salah kayak gitu. Jadi waktu dia bilang kayak gitu, itu menampar aku banget karena aku ngerasa jadi crisis identity gitu loh. Kayak gue tuh siapa ya? Gue nggak bisa bilang ya kalau misalkan gue Kristen ya. Gue tuh harus ngapain sih gitu. Pada akhirnya
aku mulai ngobrol lagi sama Tuhan. Aku sedih banget sih pada saat itu, dan ngobrol juga gitu. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan maafin aku udah jauh banget dari Tuhan. Aku tahu apa yang aku rasain ini tuh salah. Apa yang aku udah lakuin tuh juga salah. Tolong bantu aku. Tapi aku bener-bener gak bisa mengenal Tuhan dan deket sama Tuhan sendiri. Aku gak akan bisa. Hati aku berteriak banget pada saat itu, karena aku sadar dengan aku sendiri tuh aku nggak akan dekat dengan dia juga, nggak akan tahu dia lebih lanjut juga gitu. Karena pada saat itu uh, mungkin karena aku nggak menyalahkan siapapun gitu ya di sekitarku. Mungkin pada saat itu karena aku juga bergantungnya sama teman-teman di youth di gerejaku yang di Semarang itu. Jadi ketika aku balik lagi ke Jakarta dan aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak ada Tertanam di kemandirian mana-mana gitu. ya. Ya nggak tertanam di mana-mana, nggak ada kemandirian untuk baca firman sendiri, untuk mencari tahu oke. Tuhan sendiri. Jadi otomatis secara perlahan-lahan pasti akan menjauh kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi aku minta tolong banget sih sama Tuhan. Terus aku ngobrol dengan pastornya tanteku yang aku bilang Iya. ke kamu di awal tadi. Karena dia tuh udah lama ngechatin aku, nanyain kabar aku dan lain-lain, tapi aku nggak pernah bales. Oke. Karena aku juga menjauh dari dia gitu. Terus aku tuh cuman bilang, tante tolong jangan tinggalin Via ya. Terus akhirnya mulai dari situ kita ngobrol lagi. Aku ceritain lah apa yang kejadian di aku ngerasain apa, aku ngerasa krisis identitas juga kayak gitu. Terus tanpa persetujuan aku, dia ngenalin aku dengan keponakannya dia. Dia share kontak aku ke keponakannya dia, karena keponakannya itu kerja di Jakarta, dan pastorku si Tante Siska itu, aku manggil dia Tante Siska, ngerasa kayaknya aku bisa lah ditemuin sama dia untuk ngobrol-ngobrol. At least aku punya satu orang yang bisa bertumbuh bareng sama aku gitu. Ternyata waktu aku ngobrol, aku tuh satu kantor sama orang itu. Ternyata tuh tujuannya supaya aku bisa Yes. ngobrol sama dia. Jadi semenjak Oktober akhir itu aku ketemu sama ponakan Tante Siska itu, Kak Daniel namanya. Aku menganggap dia sebagai kakakku sendiri juga. Kita tuh jadi lunch bareng gitu. Terus kayak pulang kerja kita ngopi bareng. Untuk aku cari tahu aja sih, misalkan Iya. kayak pada akhirnya aku mencoba untuk baca Bible lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan di diriku, aku tanyain ke dia, juga aku tanyain ke Tante Siska juga gitu. Jadi ternyata di sana ya gitu. Wow. Jadi bener-bener itu gak coincidence banget sih, itu udah bener-bener Pasti. jalannya Tuhan. Jalannya udah Tuhan yang planning sih. terbaik ya. Benar. Kalau kamu bisa melihat nih, Sofia yang sebelumnya dan Sofia yang sekarang, mungkin dalam hal buah-buah, apa sih perbedaannya, mungkin bisa kamu deskripsikan? Ke diriku sendiri yang pertama ya. Mungkin yang pertama terkait dengan cara pandangku dulu ke diriku sendiri ya. Yang awalnya aku ngerasa diriku udah nggak layak, unworthy, tapi ternyata setelah aku menjalani proses gitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencoba mencari tahu Tuhan itu siapa, mencoba mengimani setiap firman-Nya juga gitu. Walaupun sampai sekarang pun aku masih ada di posisi di mana aku diproses ya. Aku benar-benar masih baby Christian banget. Mungkin aku belum benar-benar mengerti gitu firman Tuhan gitu secara keseluruhan, tapi itu yang aku coba cari tahu gitu. Dan ternyata setelah aku mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, itu tuh unconsciously shifting diriku ke orang yang lebih baik juga. Jadi semisal contoh, ketika aku dihadapin dengan masalah yang awalnya mungkin dulu tuh aku quitter banget, ya kalau misalkan ada masalah aku rasanya mau lari dan lain-lain, ataupun dengan masalahku pada saat itu kekerasan seksual gitu, dimana aku pengen ngakhirin diriku sendiri, udah hopeless. Sekarang kalau dihadapin sama masalah, mungkin aku bisa lebih tegar gitu, bisa lebih kuat gitu, karena aku tahu who is my shepherd, siapa yang bisa kuatin aku juga, siapa juga yang memegang hidupku. Walaupun aku juga akan jujur bahwa dalam prosesnya itu juga nggak aku bener-bener ngerasa aku baik-baik aja. Pasti aku juga nangis, aku Yes. tetap nangis, aku tetap bertanya sama Tuhan. Ada hari dimana aku ngerasa aku juga capek banget, tapi aku sekarang udah tahu gitu siapa sekarang yang megang Yes. kendali di hidupku. Aku bisa pulang ke siapa
gitu. Purpose-ku tuh apa? Mungkin dulu alasanku kenapa aku bisa sampai kepikiran untuk mengakhiri hidupku karena aku nggak tahu tujuan hidupku tuh apa gitu. Tapi sekarang tuh aku udah tahu gitu. Purpose-ku tuh apa? Aku tahu aku dari siapa. I'm from God and I live for Him juga. Yes. Buat Tuhan, semuanya ini tuh buat Tuhan. Dan pasti Tuhan punya purpose. Sama dengan kejadianku yang gak enak dari kemarin. Mulai dari aku mengalami kekerasan seksual itu, terus posisi dimana aku harus pindah kerjaan. Semua itu kan proses-proses yang gak enak gitu kan. Tapi Tuhan tuh selalu nunjukin gitu loh, maksudnya tuh apa pada akhirnya. Walaupun gak instan ya, tapi kan Tuhan juga gak ngejanjiin kalau misalkan hidup tuh bakal enak kalau misalkan ngikut Dia kan. Dia tuh bahkan bilang kayak, in this world you will have trouble, ya kan. Tapi kayak, take heart, I have overcome the world. Jadi kayak Dia tuh secara clear bilang kalau misalkan kita tuh tetap akan ada masalah. Tapi Dia tuh sudah memenangkannya itu loh. Jadi aku udah tahu sekarang siapa yang jalan bersama aku. Dan itu benar-benar mengubah diriku yang sekarang, yang aku nggak pernah kepikiran untuk seperti itu sih pada awalnya. Yes, dan kamu akhirnya menemukan purpose hidup kamu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kamu tentunya ya. Mungkin sama juga dengan sahabat-sahabat Super Youth yang lagi nonton sampai dengan detik sekarang ini. Mereka juga lagi ngalamin mungkin hal yang sama, mungkin trauma berat. Atau mungkin mereka rasanya pengen nyerah karena mereka mengalami sesuatu yang kayak membuat mereka tuh kayak pengen mengakhiri hidup mereka. Kamu mau kasih pesan apa buat mereka? Yang mau sampaikan adalah, kalau bisa kan aku bisa sembuh saat ini, itu tuh benar-benar karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang sama yang menyembuhkan aku tuh pasti juga bisa bakal sembuhin kamu. Dan jangan pusing-pusing cari jalan gimana kamu bisa keluar dari posisi itu. Karena Jesus Christ is the truth and the way and the life. Jalannya itu melalui Tuhan Yesus. Jadi kamu tuh udah punya Tuhan yang pasti akan pulihin kamu. Dan Dia adalah jalannya gitu. Amin. By the way, ada gak sih ayat atau mungkin pujian yang mungkin di masa-masa sulit kamu yang akhirnya menguatkan kamu lagi, ada nggak? Yang pertama pasti first dimana aku bisa ketemu sama Tuhan yang tadi aku bilang, karena itu personal banget buat aku. Tapi aku juga mencoba untuk menanamkan diriku dengan firman-Nya Tuhan di salah satu mazmur lain juga, Mazmur 23 juga. Mazmur 23. Ya, kayak God is my shepherd, I lack of nothing. He lays me down in green pastures, and then He leads me beside quiet waters. Jadi kalau misalkan ada momen dimana aku ngerasa aku lagi capek banget dan kayaknya sulit banget buat aku hadapin, itu mengingatkan aku lagi sih kalau misalkan aku tuh punya shepherd yang baik, dan itu Tuhan Yesus. Dan Dia tuh pasti akan mengembalakan anak-anaknya dengan baik juga. Dia akan treat anaknya dengan baik juga kayak gitu. Kita dombanya Dia, kayak kita tuh nggak tahu apa-apa. Kita kok minum aja tuh harus mesti dikasih tahu, mau jalan harus dikasih tahu. Kayak sebodoh itu kita, kayak sebutuh Dia itu, dan cuma Dia doang yang bisa nolongin kita gitu. Kalau misalkan lagu worship, mungkin karena sekarang posisiku saat ini itu masih belum membaik ya. In fact setelah aku dibaptis kayaknya cobaannya makin banyak deh kayaknya in every aspect of my life deh gitu. Aku lagi ngulang-ngulang walaupun gunung tak berpindah. Terakhir nih Sofia, sebelum kita menutup podcast Super Youth hari ini, boleh Sofia doakan teman-teman Super Youth yang sedang menonton. Mungkin mereka juga sedang mengalami mental breakdown, mereka mau nyerah, mereka juga dalam kebimbangan, kebingungan. Boleh Sofia tutup dalam doa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan di hari ini. Aku bisa sharing ke teman-teman sekalian Tuhan. Aku bisa ngobrol dengan Bianca juga Tuhan. Semuanya tujuannya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Thank you for your grace Tuhan. Thank you for your salvation. And thank you for your mercy Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua proses yang Tuhan sudah izinkan di hidupku Tuhan. Tuhan, di hari ini aku juga ingin berdoa untuk teman-teman yang
mungkin pada saat ini merasakan dan sedang mengalami apa yang pernah aku alami sebelumnya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan memulihkan mereka Tuhan. Tuhan yang Amin. punya authority dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan yang akan menjumpai mereka juga Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan mereka juga Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus semuanya tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa sembuhkan mereka completely Tuhan. Tidak ada satupun di dirinya mereka yang merasakan painful lagi Tuhan. Tuhan yang akan remind ke mereka juga bahwa mereka punya Tuhan yang selalu bisa mendengarkan mereka, bisa selalu memulihkan mereka juga Tuhan. Tuhan yang selalu bisa menjadi sandaran bagi mereka juga Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan akan save every broken heart and a crushed spirit juga Tuhan, dan kami akan memegang terus perkataanmu dan firmanmu dan janjimu Tuhan. Amen. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amin. Thank you so much Sofia sudah mau berbagi di Super Youth. Pastinya kisah kamu akan memberkati teman-teman Super Youth yang sudah menonton sampai dengan akhir video ini. Luar biasa kesaksian Nona Sofia yang dahsyat ini. Dan kita melihat di sini kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh ajaib ya. Beliau tidak mengenal kekristenan, temannya juga tidak banyak yang Kristen dan tidak punya saudara yang Kristen. Beliau tidak tahu siapa itu Yesus, tetapi ayat itu membuat beliau merasa disayangi, merasa dikasihi, dan beliau menangis kejar-kejar. Dan disitulah jamahan Roh Kudus terjadi. Beliau pulih secara mental, jiwanya sehat kembali, bisa berkuliah dengan baik seperti orang normal, seperti tidak pernah sakit traumatik yang parah, dan itu menandakan kuasa Roh Kudus itu betul-betul dahsyat luar biasa. Dan kita melihat beliau ketagihan waktu pergi ke gereja, dan di sini kita melihat walau tidak mengerti apa yang dikhotbahkan, beliau merasa di gereja itulah beliau menemukan damai sejahtera, sukacita, dan kesegaran, kesehatan, dan pemulihan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, inilah dampak dari sebuah doa, dampak dari sebuah syafaat. Saya percaya ada banyak orang-orang, pendoa-pendoa syafaat di Indonesia, mendoakan bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Niangga sampai Pulau Rote. Dan doa-doa itu pasti didengarkan Tuhan. Buktinya nyata, Roh Kudus bekerja. Orang-orang yang butuh Tuhan diselamatkan, yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengalami kasih Tuhan. Tetaplah setia, berdoa, bersyafaat, bersemangat di dalam Tuhan, dan teruslah bersaksi demi nama Tuhan. Kabarkan Injil keselamatan itu supaya setiap orang menerima kabar baik. Tuhan sayangi mereka semua, Tuhan kasihi mereka semua, Tuhan ampuni mereka semua seperti Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan pasti memberkati kita dengan limpahnya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.